Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Damar Katulistiwa Putra. Saya mahasiswa jurusan PJJ Akuntansi. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas terakhir saya, yaitu merangkum jurnal tentang analisis sekuritas dan portofolio. Jurnal yang saya ambil yaitu analisis strategi optimalisasi portofolio saham LQ45 pada Bursa Efek Indonesia tahun 2009 hingga 2011. Jurnal ini dibuat oleh tiga orang yaitu Larasati, Irwanto, dan Permatasari pada tahun 2013. Objek penelitian Objek penelitian ini adalah portofolio saham yang tergabung di dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia atau BI selama periode 2009 hingga tahun 2011. Indeks LQ45 ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar yang mendominasi nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia. Masalah pada penelitian ini yaitu investor dihadapkan pada tantangan dalam menyusun portofolio yang optimal sehingga dapat memberikan return yang tinggi dengan risiko yang minimal. Masalah utama yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimanakah cara menentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal atau MIT dan model indexing atau MI. Yang kedua, apakah strategi aktif MIT lebih unggul dibandingkan atau strategi pasif mengikuti indeks FP45? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, kita dapat menganalisis komposisi portofolio optimal saham FP45 menggunakan model indeks tunggal atau MIT. Yang kedua, menilai kinerja portofolio optimal yang dihasilkan oleh MIT. Dan yang ketiga, membandingkan strategi aktif atau MIT dengan strategi pasif yang mengikuti indeks LQ45. Pada jurnal tersebut terdapat metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang menggunakan kuantitatif deskriptif. Untuk datanya, data sekundernya dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan metode analisisnya yaitu pertama model indeks tunggal atau MIT menggunakan axis return to beta atau ERB dan cut off point atau C untuk memilih saham yang mana yang optimal. Yang kedua yaitu metodenya yaitu model indexing atau MI menyusun portofolio berdasarkan saham dalam indeks LQ45 saja. Dengan teknik untuk statistiknya itu per sample test untuk membandingkan return dan risiko strategi aktif dengan strategi pasif. Berdasarkan metode-metode dan hasil analisis tersebut, dari 19 saham kandidat, diperoleh 9 saham yang masuk ke dalam portofolio optimal berdasarkan nilai IRP dan C. 5 saham terbaik dalam portofolio yang optimal yaitu yang pertama, ada Astra International Terbuka atau ASI, United Tractors Tbk atau UNTR, Astra Agro Lestari atau ALI, Indofood Sukses Makmur Terbuka atau INDF, dan Bank Negara Indonesia atau BBNI. Kinerja portofolio untuk strategi aktif atau MIT expected return-nya itu kurang lebih 5,36%. Sedangkan untuk resikonya yaitu 0,09028. Sedangkan strategi pasif mengikuti indeks SP45, IR-nya itu lebih kecil, 2,8%, sedangkan risikonya memang mengikuti dengan return-nya itu 0,004. Untuk hasil uji statistiknya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara strategi aktif dan strategi pasif. Jika kita dilihat di T min hitung sama dengan 0,003 kurang 0,005. Strategi aktif atau MIT memberikan return yang sangat lebih tinggi dibandingkan strategi pasif. Namun, risikonya memang jauh lebih besar daripada risiko strategi pasif. Setelah menganalisis dan mengikuti serta melihat hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model indeks tunggal atau MIT terbukti lebih optimal dalam menghasilkan return lebih tinggi dibandingkan strategi pasif. Strategi aktif lebih menguntungkan bagi investor yang ingin return lebih tinggi namun memiliki risiko yang lebih besar.
Sedangkan yang kedua, diversifikasi saham dalam sektor berbeda membantu mengurangi risiko portofolio. Ini sangat membantu di kala negara memang lagi bagus-bagusnya di kontraktor ataupun di consumer goods, itu diversifikasi sangat membantu dalam proses investasi. Atau investor konservatif dapat memilih strategi yang pasif. Sedangkan untuk investor yang agresif lebih cocok dengan strategi aktif. Sekian presentasi dari saya terkait dengan rangkuman atas jurnal analisis portofolio sekuritas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga mendapatkan nilai maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.